Guys, perhatian, bentar. Makanan hari ini gua yang bayar ya. Satu sekolahan, all you can eat di kantin. Makan sepuasnya, wahai rakyat-rakyat miskin. Pay on me ya. Malam itu di sebuah kamar rumah sakit yang sunyi, Raden Arya Wiratama terbaring lemah di atas kasur. Nafasnya berat, matanya menatap langit-langit, seolah berpacu dengan waktu yang terus berjalan. Bima, dengarkan saya baik-baik. Masih ada satu cucu kita yang harus ditemukan sebelum umur saya benar-benar tidak panjang. Bapak, jangan bicara seperti itu. Kondisi Bapak ini stabil. Umur Bapak masih panjang. Bapak masih kuat. Tidak, Bima. Saya sudah mau 80. Tubuh boleh berbohong. Waktu saya tidak lama lagi. Bapak masih bisa memimpin. Masih bisa melihat perusahaan ini berkembang. Perusahaan ini bukan soal berkembang atau tidak. Ini soal siapa yang akan meneruskannya. Cucu saya harus tahu siapa dirinya. Bapak yakin cucu itu masih ada? Saya yakin dia masih hidup. Dia calon pemilik perusahaan ini. Jangan biarkan semuanya jatuh ke tangan orang yang salah. Baik, Pak. Apa yang harus saya lakukan? Temukan cucu saya sebelum terlambat. Lihat baik-baik. Siapa? Dia masih SMP ya? Iya, sepertinya dia masih sekolah di Jakarta. Kenapa dia bisa berpisah? Dulu anak saya titipkan ke pembantu karena belum siap punya anak. Saya mengerti. Saya akan mencarinya. Ingat wajah itu, Bima. Dialah satu-satunya alasan saya masih bertahan. Dalam foto itu, Adiba tersenyum polos. Tidak ada yang tahu, senyum sederhana itu kini menjadi kunci sebuah pencarian besar. Pencarian seorang kakek yang berpacu dengan waktu. Pagi hari di sekolah, suasana kelas tegang. Kertas ujian dibagikan. Semua murid menunduk serius, kecuali satu, Adiba. Sarah, udah tuh ya? Apa sih Adiba? Ini lagi ujian. Justru ini karena ujian. Nomor 1 sama nomor 2 itu apa? Adiba, jangan nyontek ah. Kebiasaan nanti. Ih, ini bukan nyontek. Ini namanya kerja sama. Buruan deh. 1 sama 2 apa? Ya, yang 1 A dan yang 2 C. Oke. Lanjut ya. Nomor 5 sekarang sampai 15 apa? Hah? Banyak banget Adiba. Ya makanya cepet dong. Tinggal kasih tahu aja. Ribet banget. Lu gak belajar ya di rumah? Enggak. Gua sibuk main Mobile Legends, Sarah. Seminggu ini gua fokus naikin level. Astagfirullah. Adiba, ini udah keterlaluan deh. Jangan ceramah deh kayak mama dedeh aja. Sesama manusia itu harus saling tolong menolong. Tapi nggak lagi begini juga. Tenang Sarah, kalau gua sukses nanti, gua inget jasa-jasa lo. Gua traktir cilok seminggu. Iya kalau sukses. Buruan deh jangan ngomong mulu. Di tengah keseriusan ujian, Adiba tetap setia pada bakat alaminya. Nakal, santai, dan sama sekali belum tahu hidupnya sebentar lagi akan berubah total. Makasih ya Sarah, tadi ujian gua jadi bagus nilainya. Hidup itu indah loh kalau ada lo. Iya sih, tapi nggak bisa begini terus Adiba. Lo belajarnya kapan? Ya kan ada lo, ngapain gua harus capek-capek belajar? Astagfirullah, tapi kan Adiba. Serius deh, lu jangan berisik ya, kayak emak-emak. Adiba, kita kan gak bakalan terus-terusan bersama loh. Ai, ngomong lu, bikin gua sedih aja Sarah. Ngomong-ngomong, besok ada tugas ya? Ada, matematika sama IPA. Hah? Banyak banget. Buset, gak ngotak ya Bu Kokom kalau kasih tugas? Itu semua kan biar kita belajar dan pinter. Pinter jidat lu. Udah, gini aja deh. Lo kerjain aja ya punya gua. Bawa aja buku-buku gue sekalian. Allahu Akbar, mulai lagi. Sarah, lo itu teman gue kan? Teman itu harus saling mengerti. Itulah arti persahabatan yang sesungguhnya. Baiklah Adiba, gue bawa ya buku-buku lo. Nah gitu dong. Gerak-geriknya, caranya berjalan, ekspresinya, anak ini memang punya semangat yang sama seperti Pak Arya. Nada wajahnya keras, tapi matanya hidup, persis seperti beliau waktu muda. Baik, sekarang saya harus cari tahu semuanya. Anak siapa dia sebenarnya?
namanya siapa, dan tinggal di mana. Tidak boleh gegabah, satu kesalahan kecil bisa fatal. Pak Arya, sebentar lagi Bapak akan bertemu cucu Bapak dan mudah-mudahan penantian panjang ini akan berakhir. Mobil hitam itu tetap diam. Di dalamnya, sebuah rencana besar mulai bergerak, membawa tawa, kenakalan, dan takdir yang perlahan mendekat. Sore hari di rumah sederhana, suara paling ramai di ruangan itu bukan televisi, tapi suara game dari ponsel yang dipegang Adiba dengan penuh konsentrasi. Ayo, push. Jangan maju sendiri. Ini tim kenapa sih pada panik? Adiba sayang, itu gas di dapur habis pisan. Mama lagi masak, beliin gas cu. Bentar, Ma. Ini lagi penting loh. Tinggal dikit lagi, bakal menang. Dari tadi, tinggal dikit, gitu budak teh. Ini beda, Ma. Ini penentuan rank. Harga diri Adiba ada di sini nih. Bodo amat sama harga diri kamu. Buruan, pangbalikan gas heula. Ma, game ini nggak bisa dipaus. Ini online. Keje aksi Mama. Gaje-gaje, buruan moal beli gas ke warung. Mama mau masak pakai apa? Hese pisan di titah teh. Buruan, dimatikan nih wifi-nya. Adiba akhirnya berdiri menaruh ponsel dengan berat hati, lalu mengambil tabung gas. Ia melangkah keluar rumah sambil masih mengomel pelan. Aduh, berat banget ini, guys. Si Mama tuh ya, gak bisa banget bikin gua tenang. Lagi enak-enaknya main game, malah disuruh-suruh. Mana lagi suruh-suruhnya lagi. Pakai alasan wifi dimatiin. Kapan ya gue bisa hidup bebas? Gak diatur, gak disuruh-suruh. Hidup semau gue, bangun tidur main game, siang main game, malam juga main game. Hidup tuh begitu ideal. Enak banget kayaknya ya jadi begitu. Adiba melangkah makin jauh, masih ngomel pelan tanpa sadar bahwa hidup bebas yang ia bayangkan sebentar lagi akan datang dengan cara yang sama sekali tidak ia duga. Permisi dek, boleh saya tanya sebentar? Boleh, tapi cepat ya. Gue lagi sibuk. Nama kamu siapa ya? Nama Adiba. Aneh banget sih tiba-tiba nanya nama. Usianya berapa? Ya masih muda lah, masih fresh begini gak kelihatan. Maksud saya umur kamu Adiba. Ya itu tadi jawabannya. Gak sopan juga tanya-tanya umur sama cewek sih. Oke, kamu tinggal di mana sekarang? Ya di rumah lah. Iya, maksudnya rumahnya di mana? Yang ada pintunya lah bang. Dek, saya serius loh. Saya hanya ingin tahu data kamu. Data? Bentar. Jangan-jangan. Jangan-jangan apa? Lo penculik anak-anak ya? Bukan begitu, Dek. Saya cuma ingin... Tuh kan, lo mau culik gue ini. Tolong. Kacau nih anak. Saya nyerah deh. Saya harus pergi dari sini. Di pinggir jalan itu, seorang ajudan berpengalaman kalah telak oleh satu anak SMP dengan imajinasi liar. Sementara Adiba masih memeluk tabung gas erat-erat, satu hal jelas, pencarian cucu Pak Arya tidak akan berjalan mudah. Apalagi kalau calon cucunya cerewet, curiga, dan kebanyakan halu. Kita makan begini aja tiap hari ya. Telur, sayur genjer, ikan asin, terus tempe, kalau enggak tahu. Naikin dong levelnya mah, biar bergizi gitu. Buset, gaya banget si Adiba mah. Ho'oh, emang nih anak teu pernah bersyukur. Bersyukur apanya? Ya bersyukur masih bisa makan. Lah, bersyukur itu kalau makannya ayam, steak, sushi. Kalau makannya begini, apa yang disyukurin? Allahu Akbar. Makan nu aya we, tong loba ngomong. Iya Adiba, orang lain itu masih banyak loh yang belum bisa makan. Kenapa nggak bisa makan? Nggak punya mulut itu orang apa gimana? Adiba, gak lucu tahu. Siapa juga yang ngelucu? Gua serius ini. Adiba mau jujur ya, Ma? Adiba bosan miskin. Hidup kita itu cukup lain miskin. Halah, orang pemalas kayak lo, mana bisa jadi kaya raya Adiba? Siapa bilang Asda? Bisa aja kan gua sebenarnya anak orang kaya. Kayak di drama-drama Cina di TikTok itu. Aduh, jangan halu deh jadi orang. Enak aja halu. Garaneng pisan. Kita jadi mau makan gak nih? Pada ngomel wae jika kaleng butut. Di meja makan sederhana itu, keluhan, tawa, dan omelan bercampur jadi satu.
Tak ada yang menyangka di balik ikan asin dan tempe malam ini tersimpan mimpi besar tentang anak yang terlalu sering bercanda tapi diam-diam ingin mengubah nasibnya. Ya Allah, Adiba itu capek, miskin. Capek makan yang rasanya selalu itu lagi. Adiba pengen jadi orang kaya. Tapi bukan kaya yang biasa ya Allah. Kayaknya itu kaya banget. Yang kalau bangun tidur gak mikirin besok makan apa. Kaya yang bebas ngapain aja tanpa mikir. Adiba pengen makan yang enak. Adiba pengen top up Mobile Legends tanpa nunggu promo. Terus skin senjata Adiba pengen yang paling keren, yang bikin musuh minder sebelum perang. Pokoknya hidup Adiba pengen berubah ya Allah. Capek banget jadi orang kecil yang disuruh-suruh. Tolong ya Allah, rubah dong hidup Adiba. Kalau bisa cepet deh, besok gitu, gak pakai lama. Karena menunggu itu gak enak ya Allah. Kabulin ya doa-doa Adiba yang tadi ya Allah. Amin. Di kamar kecil itu, ia memejamkan mata tanpa tahu bahwa di luar sana takdir sedang tersenyum. Mungkin bukan dengan cara yang ia tidak bayangkan. Pagi hari kembali ke sekolah, Adiba dan Sarah sedang duduk di kelas. Sarah, kenapa lu begitu? Kayak gak tidur 100 tahun. Gue capek Adiba, capek banget. Capek kenapa lagi lu? Ngerjain tugas-tugas buat sama tugas-tugas lo lah. Lah itu mas sepele, tinggal copy kan? Jangan lebay. Lebay dari mana? Itu esainya panjang-panjang Adiba. Sarah, sebagai temen emang harus begitu. Itu artinya lo peduli sama gue. Peduli, tapi sampai gue mau pingsan begini. Alah pingsan mah, nanti juga bangun lagi. Bosen nih. Baru kita masuk ke kelas. Makanya ngabur yuk ke belakang. Ngapain lagi di belakang? Sebat lah, kita sebat. Allahu Akbar Adiba. Oh, pura-pura kaget banget lu, Nora. Adiba, kamu dipanggil oleh kepala sekolah, yuk ke ruangannya. Aduh, masalah apa lagi sih ini, Ibu? Kali ini kamu gak ada masalah kok. Terus kenapa dipanggil? Katanya ini ada sesuatu yang sangat penting. Penting. Ya sudah yuk, ditunggu itu sama orangnya di sana. Nanti kelamaan. Terima kasih sudah meluangkan waktunya, Pak. Saya datang untuk membicarakan salah satu murid di sekolah ini, namanya Adiba. Adiba? Loh, orang ini kok ada di sini? Sebentar ya, biar saya jelaskan. Ada masalah apa dengan Adiba? Bukan masalah, justru ini fakta. Fakta apa maksudnya? Adiba adalah cucu dari seorang pengusaha besar, pemilik perusahaan ternama di negeri ini. Maaf, cucu siapa ya? Namanya Raden Arya Wiratama. Oh, yang Wiratama Group itu. Ya, betul sekali Pak. Semua data sudah kami cek. Nama, usia, tanggal lahir, sekolah, alamat, semuanya cocok. Oh, pantas kemarin tanya-tanya nama dan umur. Jadi untuk ini. Ini sih berita yang sangat luar biasa. Itu sebabnya kami sangat berhati-hati. Kalau begitu, orang tuanya juga harus diberitahu. Ini tidak bisa sepihak. Ya, saya setuju. Tidak pernah terpikir oleh saya ada cucu konglomerat duduk di bangku sekolah kami. Di ruangan itu, keputusan besar telah dibuat. Adiba tak tahu bahwa sore nanti hidupnya akan mulai bergeser ke arah yang dia impikan. Tak mungkin sih ya, tak mungkin. Masa Adiba bukan anak mama? Dia anak mama dari kecil. Mana mama yang ngelahirin, mama yang besarin. Ma, pelan-pelan dong nangisnya. Itu mulut bau banget, bau jengkol. Ini soal hati mama. Sedih banget Adiba. Mama tak bisa terima ini. Pak, tolong dicek lagi deh datanya. Masa bisa salah sih sejauh ini?
Bertahun-tahun loh si Adiba tinggal sama kami. Coba cek deh anu bener. Semua sudah kami periksa. Akte, tanggal lahir, nama ibu kandung, semuanya ada. Tidak ada yang keliru. Adiba adalah cucu dari pemilik perusahaan Wiratama. Jadi selama ini si Adiba orang kaya gitu. Udah deh, Ba, jangan drama. Apa kan Adiba bilang ini udah takdir, Ma. Takdir naon ya teh? Ya kalau Adiba itu bukan anak Mama, ya terima aja. Adiba memang keturunan orang kaya. Adiba, lu ngomong apa sih? Lah iya kan? Tuh, anak Mama yang asli itu si Asta. Makanya mukanya jelek, pelit lagi. Enak aja ya mulut lo. Hati-hati kalau ngomong. Hah, Mah, biarin aja deh. Biar dia jadi orang kaya aja. Daripada di sini juga nyebelin. Tapi Mama sayang pisan ke Adiba. Adiba, sekarang inilah rumah kamu. Rumah gue, Om. Ini rumah beneran? Bakal jadi milik gue gitu, Om. Ya, ini baru salah satu aja. Rumah ini milik Pak Arya. Dan kelak akan menjadi milikmu juga. Salah satu? Emang masih banyak lagi rumah-rumah yang lain? Masih ada di Jakarta Selatan, 5 di PIK, 2 di Pondok Indah, lalu ada beberapa gedung di Jakarta. Gedung? Buset, satu rumah aja udah sebesar ini. Serius ya, ini kalau main petak umpet, Om, bisa hilang beneran. Dalamnya ada apa aja sih sampai segede ini? Jangan-jangan ada genderuwo. Tidak ada genderuwo, Adiba. Rumah ini hanya ada penjaga dan para pelayan. Kayak mimpi ini, Om. Yuk kita masuk. Sudah saatnya juga kamu makan malam, kan? Iya, lapar banget nih. Biasanya jam segini ada tukang nasi goreng yang lewat, kan? Adiba, kami sediakan chef pribadi. Tugasnya menyiapkan makanan sesuai kebutuhan penghuni rumah. Dari sarapan sampai makan malam. Jadi lebih terjaga kesehatannya. Chef, kayak master chef gitu. Gayanya pakai chef jaket gitu. Iya, chef profesional. Selain itu ada housekeeper. Mereka bertanggung jawab menjaga kebersihan rumah, mencuci pakaian, merapikan kamar, dan memastikan semua ruangan siap digunakan. Jadi gue gak perlu nyuci baju lagi gitu. Tidak perlu pastinya, Adiba. Wah, welcome to my world sih. Mulai detik ini hidup gue naik level. Jadi sultan kayak Raffi Ahmad dan Atta Halilintar. Buset, luas banget ini kolam renangnya, Om. Ini mah bukan kolam, Om. Ini bisa nampung anak-anak satu sekolahan buat nyemplung bareng-bareng. Kolam ini memang dirancang untuk acara besar. Acara besar? Berarti bisa bikin party di sini, Om. Kayak undang Lisa Blackpink gitu. Bisa, tapi biasanya acara temu keluarga aja. Kalau Lisa Blackpink kan pasti full jadwalnya. Hidup gue berubah terlalu cepat ini. Gue pikir cerita drama Cina itu bohong. Ternyata kejadian sama gue. Ini semua karena gue anak yang baik dan tidak sombong. Permisi Nona Adiba, untuk makan hari ini Anda ingin makan apa? Chef Junjun yang sering muncul di TV. Iya, mau dimasakin apa malam ini? Aduh, jangan repot-repot dah. Jadi malu, seperti biasa aja telur ceplok. Telur ceplok? Serius Nona? Ya kalau boleh deh 2 biji telurnya, kuningnya setengah mateng. Baik kalau begitu. Adiba, dia itu chef profesional. Ya, terus? Sebaiknya tidak hanya telur ceplok aja. Gak enak sumpah, masa dimasakin sih? Biasanya juga masak sendiri. Telur pakai kecap. Chef, menu hari ini apa aja? Hari ini kami menyiapkan sushi salmon segar yang didatangkan langsung dari Norwegia. Salmon dari Norwegia? Selain itu ada wagyu steak kualitas premium, Wagyu steak? sup lobster dan beberapa hidangan Eropa lainnya. Mahal banget itu kan? Ya Allah, kemarin gua ribut beli gas. Sekarang ditanya mau makan lobster apa enggak. Hidup gua loncat jauh banget ini. Adiba, kamu akan terbiasa nanti. Pelan-pelan ya, Op. Mental gua masih miskin.
Jadi ini kakek Arya. Selama ini dia kakek gue. Pantesan mukanya berasa familiar. Walaupun gue baru lihat di foto sekarang. Beliau adalah kakek kandungmu, Adiba. Memang mukanya tegas, dia mirip sama gue, Om. Berarti sebenarnya udah kelihatan darah-darah konglomerat mengalir di tubuh gue. Terus, nyokap bokap gue di mana, Om? Maaf, Adiba. Ayah dan ibu kandungmu sudah meninggal. Meninggal. Mereka mengalami kecelakaan saat jet ski beberapa tahun lalu. Oh, jadi my mom and my daddy sudah pass away. I can imagine sih. Gue gak pernah kenal mereka sama sekali. Saya minta maaf ya, Adiba. Gak apa-apa, Om. Sedih sih iya, tapi berarti sekarang gue kan yang mewarisi semua kekayaan mereka. Benar, Asep dan perusahaan keluarga ini dirancang untuk bertahan sampai 7 turunan. 7 turunan? Buset, ini memang sudah takdir gue ya, Om. Rezeki anak yang soleh. Mama masih terpercaya, Asda. Pagi dia masih ada. Sekarang udah pergi. Anak mama. Sekarang cucu orang terkaya. Rumah ini jadi sepi pisan. Udah Ma, jangan nangis terus. Gimana mama gak nangis? Dari kecil si Adiba di sini. Berisik, nyebelin. Tapi itu anak mama. Sekarang dia tidur di rumah gede. Kasurnya pasti empuk, lebih mahal dari rumah kita. Biarin aja Mah, dia juga nggak bakal putus ke sini. Yakin, Asda? Tapi rumah dia sekarang segede istana. Kamu yakin dia masih mau bolak-balik ke sini? Yakin dia nggak betah kalau lama-lama diem di sana? Pasti Mah, mau rumah ini kecil, catnya udah pudar. Ini rumah yang dia dibesarin. Dia bakal kangen makan bareng, kangen dimarahin, kangen ribut soal hal sepele. Lagian Mah, materi itu cuma nyenengin sementara aja. Maksudnya, kumaha, Asda? Iya, rumah gede, mobil mahal, makanan enak. Lama-lama kan biasa juga. Yang susah itu nyari rasa pulang, yaitu kita sebagai keluarganya dari dia kecil. Kamu benar juga. Semoga dia baik-baik aja ya di sana. Akhirnya ya, ini namanya hidup. Ogah gua balik lagi ke rumah yang lama. Top up tanpa mikir, tanpa nunggu promo. Skin kebuka juga semua. Senjata gua kinclong dong. Efeknya nyala-nyala kayak masa depan gua. Lihat, dilihat. Ini yang kemarin cuma bisa gua liatin doang di shop. Sekarang tinggal klik, beli, selesai. Gila, gua kaya raya beneran ini. Mana musuh gua nih? Sini satu persatu. Gua habisin kalian semua. Jangan sok jago. Skin gua aja lebih mahal dari hidup lu. Pak, cucu Bapak sudah ditemukan. Syukurlah, akhirnya. Di mana dia sekarang? Beliau sudah di rumah, Pak. Dia sekarang sedang berada di kamarnya. Bagaimana keadaannya? Baik-baik saja dia. Baik, Pak. Saat ini cucu Bapak sedang main game. Anak zaman sekarang hobinya pasti main game. Tapi saya senang sekali. Bima, beberapa hari lagi saya akan pulang. Baik, Pak. Semua sudah kami siapkan. Sementara itu, tolong berikan apapun yang dia mau. Siap. Apapun itu ya, Pak. Apapun, dia cucu saya. Biarkan dia bahagia. Kasihan, selama ini pasti dia hidup menderita. Siap, Pak. Saya sudah tidak sabar ingin melihat cucu saya. Pasti sifatnya baik, sederhana, seperti ibu dan bapaknya dulu. Aduh, pelan dikit dong pijatnya. Iya, kayak gitu dong.
hidup ini emang harus dinikmati loh dari ujung kaki sampai ujung kuku. Kayak begini. Oh iya, besok gua ke sekolah, jangan pakai mobil biasa ya. Baik, Nona. Mobil yang mana yang akan dipakai besok? Yang paling keren. Harus beda sama mobil-mobil anak-anak orang kaya di sekolah. Oh, siap, Nona. Oh ya, tas juga harus yang branded. Jangan yang pasaran. Yang kalau gue taruh di meja itu langsung kelihatan mahal. Gak apa-apa tas ibu-ibu. Yang penting harus Hermes, LV, Louis Vuitton. Siap, Nona. Oh iya, uang jajan juga buat besok. Khusus ya, 10 juta kasih ke gua. 10 juta untuk satu hari jajan begitu. Iya, khusus gua mau traktir teman-teman di sekolah besok. Biar mereka tahu, orang kaya di Indonesia itu bukan cuma Raffi Ahmad. Ada juga gue, Adiba, Adi Brut, si cantik, jelita, dan menawan. Baik, Nona. Hidup gua resmi ini naik kasta, naik level. Gua suka hidup kayak gini, gak ada yang bisa ngatur gue. Dan besok di sekolah mereka bakal tahu siapa gua sekarang. Nah, dan untuk penontonnya, kakak-kakak ini yang miskin-miskin, jangan iri melihat Adiba kaya raya mentereng. Ini bukan mimpi, enak aja. Ini real. Makanya kalau kakak-kakak mau tahu kelanjutannya, jangan lupa like, komen, dan subrek ya. Awas kalau enggak. Dengar-dengar si Adiba sekarang beneran jadi orang kaya banget ya, Asda. Iya, katanya rumahnya kayak istana sekarang. Alemong, Eke ikut senang sih. Kali aja kita kenal dia, kecipratan rezekinya. Iya juga ya, gua sih bakal seneng kalau punya adek jadi sultan mendadak. Tapi ya kayaknya sih si Asdan kayak ndak happy begini. Iya, gak happy gua. Sirik lo ya sama adek lo, Asda. Kagak lah, tapi cuma ini semua terlalu cepat. Itu yang bikin gua masih gak nyangka. Yang nyebelinnya, gua aja sebagai kakaknya gak dianggap dong. Gilingan, serius ye Asda. Serius, masa gua diblok? Hahaha, mungkin untuk sementara aja Asda. Nanti juga si Adiba balik lagi sama kalian. Iya, tapi dia masih sekolah di sini kan? Harusnya sih, masa orang kaya langsung pindah ke planet lain? Mobil siapa ini? Panjang bener kayak kereta api. Buset, mobil Saposka Indam. Jangan-jangan yang datang orang kaya baru. Alemong Adiba, Yei berubah banget ya today. Udit, tolong ya jangan deket-deket ya. Bau lo itu bau kemiskinan. Mati olda di Eke, songong amat ye. Eis, lo juga jangan deket-deket gua. Gua nggak mau nyapa orang miskin kayak lo. Allahu Akbar, sombongnya. Adiba jangan begitu ya sama teman-teman gue. Mentang-mentang lo OKB sekarang. Sebentar, who are you? Oh, lo mantan kakak gue. Lo juga nyah dari hidup gua. Lo bau kemiskinan. Tuh, gue sebagai kakaknya aja gak dianggap kan? Kalau gue, gimana Adiba? Kecuali lo ya Raisa, lo orang kaya. Walaupun masih di bawah gue. Dan lo juga Zafir, tetap jadi temen gue ya. Alhamdulillah gua masih temannya si Adiba. Circle gue sekarang itu Sultan-Sultan. Dan yang lain, sorry Jack. Dunia kita udah beda. Don't disturb me anymore. Bye, Tuh, begitu tuh si Adiba. Orang kaya baru malah makin sombong kan? Heran deh gue. Udah, biarin aja Asda. Si Adiba itu kan masih bocil ya. Ntar juga dia balik lagi. Ya udah yuk kita masuk kelas. Udah telat ini. Guys, perhatian, bentar. Makanan hari ini gue yang bayar ya. Satu sekolahan, all you can eat di kantin. Makan sepuasnya wahai rakyat-rakyat miskin. Pay on me ya.
Terus Adiba, Gak usah dulu makan MBG. Hari ini makan sampai puas. Makan sepuasnya sampai mampus. Ambil semua, jangan malu-malu. gila ya. Lu bener-bener sultan sekarang. Iya Sarah, kekayaan gue kan gak habis 7 turunan. Adiba! Kamu lagi apa coba sekarang di sana? Sore-sore begini, biasanya kamu sudah mandi. Terus lanjut makan jengkol pakai sambal terasi. Masa sih kamu tengah kangen sama mama? Gak ada sama sekali telepon dari kamu. Apa kamu di sana sudah bahagia, Adiba? Mama kangen pisan sama kamu, Adiba. Ya Allah, semoga dia balik lagi ke tangan aku. Karena saya teh yakin si Adiba anak saya. Raisa, Zafir, enjoy ya pestanya. Anggap saja ini rumah kalian sendiri. Kacau Adiba. Rumah lo ini beneran gede banget. Iya, rumah gua juga kalah gedenya sama rumah lo, Adiba. Ya pasti kalah dong Raisa. Kan sekarang gua lebih kaya dari lo. Gimana sih? Pastinya rumah gua lebih gede. Iya deh, iya. Lo sekarang itu paling kaya raya. Adiba, lo itu sultan. Absolutely. Adiba, tapi gua kasihan sih sama si Udin, si Iis, apalagi sama si Asda. Dia kan kakak lo. Masa sih lo nggak undang mereka? Aduh, mereka itu bukan circle kita. Kita itu orang kaya, Zafir. Sedangkan mereka hanya rakyat jelata. Jadi nggak cocok lah kalau mereka ada di sini. Bener nggak sih, Raisa? Iya deh, iya. Terserah lo deh, Adiba. Kalau gua banyak komen, takutnya ditendang lagi sama lo dari pesta ini. Nah kan? Ya udah deh, kalian enjoy ya. Gua mau keliling-keliling lagi. Oh ya, makan yang banyak, habisin semuanya. Guys, enjoy ya, nikmatin aja, jangan mikir apa-apa. Hari ini hidup itu cuma buat senang. Yang lapar dengerin. Kambing guling ada di sebelah kanan, jangan rebutan. Sebelah kiri ada Philadelphia Sushi, asli ya bukan KW-KW. Jangan nanya harga, nanya rasanya aja. Terus kalau lurus ke depan ada King Crab, langsung dibawain dari luar negeri. Masih segar, baru turun pesawat. Kalau bingung mau makan apa dulu, makan aja semuanya, terserah lu. Hidup cuma sekali. Gila Adiba, ini party apa pesta negara sih? Ini pesta kebahagiaan Sarah, pesta orang kaya baru. Tapi terlalu berlebihan gak sih Adiba? Ini mah sepele Sarah. Gua seneng lo sekarang berhasil. Gua beneran bangga. Jadi sultan itu gak salah. Tapi gua harap lo ingat satu hal. Materi itu gak selamanya ada. Uang bisa habis. Popularitas bisa turun. Dan orang-orang yang sekarang ini teriak-teriak bisa pergi kalau lo gak punya apa-apa lagi. Santai aja Sarah, hidup itu untuk dinikmatin. Oh ya, dengerin ya semuanya. Nanti pulangnya jangan lupa ambil bingkisan dari gue. Bingkisan? Bingkisan apa lagi Adiba? Bingkisan labubu super rare. Buat kalian semua, nikmati malam ini. Hari ini kita lupakan semua masalah. Apa sih Mimo? Gue lagi sibuk party ini. Adiba, sayang. Di rumah sepi pisan. Kamar kamu kosong. Mama masuk ke situ, masih ayah bau-bau kamu. Ya iya kosong mah. Gue udah gak tinggal di situ lagi. Heran deh si Mimo ini. Baru pisan. Beberapa hari kamu teh di rumah.
Tapi rasanya kayak rumah ini ditinggal bertahun-tahun. Mama kebangun wae tengah malam keinget kamu. Mimo, tolong deh. Rumah itu kecil banget kayak kandang kucing. Gua nggak kangen sama sekali sama hidup kayak gitu. Kandang kucing? Itu rumah tempat kamu tumbuh, Adiba. Tempat kamu tidur waktu demam, waktu nangis. Sekarang gua punya rumah lebih gede dari rumah itu, Ma. Luas, empuk, nyaman. Hidup gua udah beda. Mama cuma pengen dengar suara kamu. Mama kangen, Adiba. Mimo, udah deh, gue lagi party. Dengar gak tuh musiknya? Gue lagi seneng-seneng, jangan rusak mood gue. Mama ganggunya. Maaf atuh, Mama lupa. Sekarang kamu teh orang besar. Iya Mimo, ganggu aja. Gue lagi have fun. Jangan telepon lagi malam ini ya. Kalau atuh begitu, Mama doain aja kamu bahagia. Amin, Ma. Jujur ya Adiba, gue masih nggak nyangka hidup lo berubah cepet banget. Kemarin kita ribut soal PR. Sekarang gue udah nginep aja di rumah yang kayak hotel begini. Makanya biasain Sarah, hidup tuh kadang gak pakai pemanasan. Tiba-tiba aja kayak raya mentereng. Gue seneng lo berhasil beneran. Tapi gue juga takut kalau lo berubah terlalu jauh. Ya iyalah pasti berubah, namanya juga jadi orang kaya. On banget lu Sarah. By the way, lu selalu baik kan sama gua? Lu mau gua bagi 2 aja kekayaannya? Lo gila ya Adiba? Kenapa? Santai aja. Harta gua itu gak bakal habis. Adiba, Pak Arya baru saja tiba malam ini. Pak Arya, sekarang ada di rumah ini. Iya, beliau sudah di rumah. Adiba saatnya bertemu Pak Arya yuk sekarang. Kok gue jadi deg-degan ya? Ayo, beliau sudah menunggu. Ayo Sarah, temenin gua yuk ke bawah. Kakek, ini beneran kakek aku ya? Kakek yang selama ini nyari Adiba. Aku tuh selama ini hidup susah, kek. Hidup Adiba keras. Dari kecil Adiba nggak tahu apa-apa soal kekayaan ini. Adiba pikir hidup Adiba cuma segitu-gitu aja. Beli gas, makan telur, dimarahin nyokap. Ternyata Adiba cucu orang kaya. Adiba mau bilang makasih banget ya kek. Makasih udah nyari Adiba. Makasih udah nemuin Adiba di antara jutaan anak di Jakarta ini. Dan yang paling penting, makasih udah ngasih semua harta ini ke Adiba ya. Sebentar, sepertinya ini ada kesalahan Bima. Kesalahan apa, Pak? Anak ini bukan cucu saya. Bukan cucu. Maksud kakek apa ini? Wajah kita sudah sama loh, kek. Bima, sepertinya kamu salah mengambil orang. Salah mengambil orang? Iya, yang di foto itu bukan kamu, Adiba. Kamu bukan cucu saya. Alamak, gimana ini? Bisa malu gue. Sebentar, sepertinya ini ada kesalahan, Bima. Kesalahan apa, Pak? Anak ini bukan cucu saya. Maksud kakek? Saya tidak pernah salah mengenal darah saya sendiri. Dia bukan cucu saya. Bima, kerja kamu selalu begitu. Kurang teliti, terlalu percaya pada apa yang kamu ingin lihat. Maafkan saya, Pak. Saya tidak bermaksud ceroboh. Kamu telah salah ambil anak orang. Pak, saya sudah sesuai dengan foto yang Bapak berikan. Saya cari anak itu berdasarkan foto ini. Nah, itu masalahnya. Kamu hanya melihat yang di depan. Maksud Bapak? Cucu saya itu ada di belakang dia. Di belakang? Iya, di belakang. Lihat foto itu baik-baik, Bima. Dengan mata, bukan dengan asumsi. Ada anak lain di belakang yang sedang berdiri. Ya Tuhan. Nah, itulah cucu saya. Lah, itu kan Sarah, temen gue. Yang selalu ranking 1, yang selalu ngerjain tugas gue. Itu dia orangnya. Sarah, Ada apa? Kenapa semua nyebut nama aku? akhirnya kamu saya temukan. Sarah, ternyata lo.
Lo cucu orang terkaya. Nak, kemarilah. Aku nggak ngerti. Bapak siapa? Saya kakekmu. Kakek. Iya, akhirnya kamu ditemukan. Kamu penerus perusahaan kami. Tapi saya punya ibu. Ibu saya yang membesarkan saya di rumah. Dia itu bukan ibumu. Dia akan jujur padamu nanti. Dia dulu hanya pembantu kami. Pembantu? Jadi, itu bukan ibu saya gitu? Dia yang menyelamatkanmu. Dia yang membawamu pergi. Tapi darahmu, darah Wiratama. Lah terus buat cucu siapa dong? Gak bener sih ini yang bikin cerita. Ma, Adiba pulang. Adiba minta maaf. Kamu kenapa? Basah semua. Ma, dengerin dulu. Ternyata Adiba nggak kaya raya, Ma. Adiba bukan cucu dia. Ada kesalahan. Salah ambil anak. Semua itu, kekayaan itu bukan punya Adiba. Sekarang terserah Mama deh. Mau anggap Adiba anak lagi atau bukan. Soalnya sekarang Adiba nggak punya siapa-siapa lagi, Ma. Ya Allah, kamu ngomong apa sih, Nak? Dari kapan? Kamu bukan anak Mama. Mama nggak peduli kamu punya apa. Mama cuma peduli kamu pulang. Kamu basah kuyup gini aja, hati Mama udah hancur. Ma, maafin Adiba, Ma. Jangan tinggalin Adiba ya. Mana mungkin Mama ninggalin anak sendiri. Dari kecil kamu ribut, nyebelin, bikin Mama capek. Tapi kamu darah daging Mama. Malam itu, suasana ruang tamu terasa berat. Tidak ada kemewahan yang mencolok, hanya keheningan dan nafas yang tertahan. Sarah duduk di sofa, di hadapannya berdiri Ibu Sarah. Matanya sembab, di sisi lain Pak Surya mengamati dengan wajah serius. Sarah, maafin ibu ya. Ibu tahu apa yang akan ibu katakan ini sangat berat. Tapi kamu berhak tahu semuanya. Selama ini kamu memang anak dari keluarga Pak Arya. Dulu orang tua kandungmu belum siap punya anak. Kamu itu lahir sebelum mereka menikah. Waktu itu keadaan sangat rumit. Penuh tekanan, penuh rasa takut. Dan mereka memilih jalan yang menurut mereka paling aman, menitipkan kamu ke ibu. Jadi sejak kecil, Sarah dititipkan ke ibu gitu? Iya nak, sejak kamu bayi, ibu bukan ibu kandungmu, tapi ibu membesarkanmu dengan segenap kemampuan ibu. Maafkan ibu ya nak, ibu tahu ibu mungkin tidak layak disebut ibumu. Bu, jangan berkata begitu. Ibu takut kehilangan kamu kalau ibu jujur. Ibu takut kamu pergi dan benci sama ibu. Itu emang kesalahan ibu, kesalahan besar. Bu, dengarkan aku ya. Aku emang kaget, aku bingung. Tapi aku gak marah kok. Selama ini yang aku kenal, yang nyuapin aku, yang nungguin aku sakit, yaitu ibu. Kalau bukan karena ibu, aku mungkin gak ada di sini sekarang. Aku sudah maafin ibu, dan aku juga minta maaf. Jadi ibu tetap ibu buat aku. Darah boleh berbeda, tapi hati gak bisa bohong. Sarah, terima kasih anak. Terima kasih sudah mau menerima ibu. Baik, sekarang semuanya sudah jelas. Tidak ada lagi yang disembunyikan. Tidak ada lagi yang salah paham. Sarah adalah bagian dari keluarga Arya secara darah. Dan ibu ini adalah orang yang membesarkan Sarah dengan penuh pengorbanan. Semua sudah clear sekarang. Yang penting ke depannya bukan siapa-siapa dulu, tapi bagaimana kalian melangkah setelah kebenaran ini. Kalian harus tinggal di rumah ini. Di ruangan itu air mata tidak lagi jatuh karena kebohongan, tapi karena kelegaan. Kebenaran akhirnya menemukan tempatnya. Dan meski terlambat, semua akhirnya terkuak.
Pagi itu gerbang sekolah kembali ramai. Adiba turun dari angkot dengan tas yang biasa. Wajahnya kini lelah tapi tenang. Beberapa murid melirik, beberapa tersenyum sinis. Nek, lihat tuh, Sultan Angkot datang. Katanya kemarin cucu orang terkaya. Sekarang cucu siapa sih kok naik angkot? Turun kastanya, kok cepet banget sih Adiba? Ya silahkan, kalian berhak kok mau ngomong apa aja ke gua. Gua layak kok digituin. Kemarin bilangnya nggak mau ngemeng sama kita-kita lagi, karena kita kismin. Sekarang kok mau bareng rakyat miskin sih? Alemong deh. Rasanya gimana Adiba? Nyaman gak balik lagi ke mode awal? Udah, jangan gitu. Kasihan si Adiba. Dia kan masih bocah ya. Pemikirannya juga masih labil. Iya, semua juga udah tahu ceritanya. Yang penting si Adiba sekarang udah sadar. Gilingan, santai aja Keles. Kita bercanda. Gak apa-apa, emang pantas gua dikata-katain. Lah, kok jadi kalem sekarang? Gak sombong lagi? Gua minta maaf ya. Gua minta maaf udah ngomong kasar sama kalian. Udah ngerasa lebih tinggi. Udah lupa siapa gua sebenarnya. Kemarin lo lupa gua itu kakak lo. Dan sekarang lo baru inget gitu? Iya Asda. Pas semuanya diambil baru gua ngerti. Gua gak kehilangan materi. Tapi gua hampir kehilangan keluarga. Lo emang nyebelin ya dari dulu. Tapi tetap adek gue. Ya udah, semua orang pernah salah. Ya udah yuk semua kita masuk kelas. Di depan gerbang sekolah itu, tali persaudaraan kembali terikat. Semua kembali ke awal. Semangat Adiba yang jatuh, kini kembali berdiri dengan caranya sendiri. Enak ya hidup lo sekarang, Sarah. Dijemput mobil mewah, supir bukain pintu. Gua malah balik lagi ke mode lama. Adiba, jangan begitu. Gimana gak gitu? Gua sempet ngerasa hidup gua naik level. Sekarang langsung di reset lagi. Tapi lo tahu nggak? Semua ini juga berkat lo. Berkat apaan? Lo yang mempertemukan gua sama kakek gue. Iya, gue jadi jasa terbesar di hidup lo. Jadi perantara kalian. Adiba, lo jangan marah begitu dong. Ini bukan salah siapa-siapa. Nyebelin tau nggak? Rasanya kayak mimpi indah terus dibangunin gitu secara paksa. Tapi ini beneran takdir, Adiba. Terus takdir gue apa? Setiap orang bakal nemuin takdirnya sendiri. Kedengarannya kayak quotes di Instagram. Dan pasti lo bakal berubah. Enggak lah, gue tetap orang yang sama. Malah gue masih mau ngerjain tugas-tugas lo. Sumpah lo. Tapi dengan satu syarat ya. Apa? Lo harus ikut ngerjain bareng. Biar lo ngerti, biar lo juga bisa. Bener ya? Dan lo tetap jadi temen gue. Iya, tetap. Gua adalah temen lo. Selamanya ya. Sore harinya, Adiba dan Sarah berada di ruang kerja Pak Arya. Beliau duduk di kursinya, menatap mereka bergantian. Kali ini lebih lembut. Adiba, Iya, Kek. Pak. kamu memang bukan cucu saya. Maafin Adiba ya, Pak. Sudah banyak memakai uang Bapak hanya untuk hura-hura gak jelas. Uang hura-hura itu sangat kecil buat saya. Adiba, justru dari situ kebenarannya muncul. Tapi satu hal yang tidak bisa lepas, Apa itu, Pak? kamulah yang membawa Sarah ke rumah ini. Kalau bukan karena kamu, kesalahan itu mungkin tidak pernah terungkap. Dalam arti tertentu, kamu juga telah berjasa kepada saya. Karena itu saya ingin memberi sesuatu sama kamu. Nasi apa, Pak? Sebuah apartemen di Sudirman. Buset, apartemen. Serius, Om? Pak. Wow, kakek serius mau memberi apartemen ke Adiba? Kakek selalu serius, Sarah. Tenang, apartemen itu bukan hadiah untuk bersenang-senang. Apartemen itu baru bisa kamu gunakan, Adiba, setelah kamu berusia 18 tahun. Berarti lama dong. Justru itu maksudnya. Anggap ini bekal. Itu tempat buat kamu berdiri sendiri nanti tanpa bergantung pada siapapun. Pak
jujur ya, Mama Adiba pasti kaget mendengar berita ini. Apalagi si Asda. Ini hadiah paling indah dalam akhir cerita ini, Pak. Selamat ya Adiba, gua ikut seneng. Gila, Sarah. Hidup gua random banget ya. Tapi kali ini gua benar-benar senang. Saya senang kalau kamu senang, Adiba. Dan kamu juga boleh panggil saya kakek. Seperti Sarah juga manggil saya begitu. Serius, Pak? Kakek. Serius, asal kamu jagain Sarah ya. Katanya dia nggak mau pindah sekolah. Sarah pasti pengen tetap satu sekolah sama kamu. Baik, Kek. Aku akan jagain Sarah. Oke, sekarang saatnya kamu pulang, Adiba. Kabarkan berita bahagia ini ke mamamu. Di ruangan itu, Pak Arya memberi kebahagiaan yang sangat adil. Sebuah keputusan yang menyenangkan untuk mereka. Dan untuk pertama kalinya, Adiba merasa bahagia karena dipercaya oleh seseorang yang sangat hebat, yaitu Pak Arya Wiratama. Asda